Selamat pagi Pak Masda. Selamat pagi Pak Masda. Selamat pagi, Prof. Coba dicek gambar saya, slide saya udah dicek belum ya? Nanti tolong dibantu untuk manajemen slide-nya. Siap, Prof. Yang dikirim yang dikirim sama Mbak Niken ya. Oh ya, yang dikirim kemarin, Yang kemarin dikirim, saya kirim kemarin malam itu belum ada logonya. Mbak Niken sudah ngasih logonya, jadi pagi ini katanya Mbak Niken kirim logonya udah. Baik, udah dikirim file baru. Nah, kami tunggu nanti kalau dikirim, kita Pak. perbaiki ya. Sudah dikirim, Ya. Pak? Sudah Maaf dikirim. sekali karena Terima kasih. Baik. Ini yang sudah dikirim saya ambil dulu Prof. Agus ya. Saya share ke panitia. Nanti sambil menunggu Ya. yang update nanti kita kalau memang sudah dikirim kita perbaharui lagi. Yang Ya. update sudah dikirim juga, Pak. Izin. Mungkin biar nggak 2 kali share. pas persis kalau ada yang dibutuhkan malah enggak. Mesti kayak gitu dulu. Kenapa ya? Sehat ya Prof. Agus. Cukup istirahat kemarin ya. Ya lumayan sampai itu membuat PowerPoint-nya enggak, ya akhirnya selesai jam berapa itu? Jam 9, jam 10. Ini sama-sama dengan UNER juga ini. UNER masalah AMR. Ada seminar online. Iya, Prof. Paralel dengan webinarnya Unair. Saya nyiapin 2 hari ini. Iya. Pak Sugito sudah bergabung ya, Pak Moderator. Pak Reza sudah, Pak rekan sudah gabung. Alhamdulillah. Ya. Baik, baik. Saya pikir masih main tenis rupanya. Enggak. Ini hari karena mendung agak cepat selesai kami, Pak. Betul, betul. Baik, makasih banyak Pak Sugito sudah bergabung. Alhamdulillah peserta pun sudah sesuai juga dengan waktu, sudah bergabung semua, alhamdulillah. Ya. Ini Prof Marwan belum masuk. Ya. Sudah masuk, Pak Prof Sugito. Marwan. Oke. Sudah. Siap. Ini kawan-kawan di Takengon sambil ngopi pagi enak sekali nih ikutnya. Kopinya masih segar. Assalamualaikum Pak Gito, Pak Dekan. Waalaikumsalam. Ya, Pak Andi. Mana kabarnya Pak Andi? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Gito. Alhamdulillah.
Ngopi di tengah danau, Pak Reza. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Reza. Kapan Waalaikumsalam. ngopi di tengah danau? Gimana? Ngopi di tengah danau, Pak Reza. Ngopi di ya di pinggir danau. Wah, mantap. Mantap. Aduh. Ini Prof Agus ini harus cari sponsor. Prof Agus tahun depan harus di Takengon kita ini. Siap, Takengon mendukung. Iya. Kalau bisa nanti pelaksanaan yang pakai apa untuk smart itu untuk memperkuat kolaborasi bisa di sana, Pak. Ya, Kalau insya sudah Allah. selesai Betul. COVID-nya. Saya sudah nonton udah ada update tempat untuk relax terbaru, ada Arung Jeram katanya. Wah, mantap sekali. Betul, ada Pak. Ya, apa namanya itu Pak? Arung Jeram. Gayo apa itu ya? Apa? Gayo. Lukuba, Arung Jeram Lukuba. Oh, oke. Tapi kalau untuk kami yang jantungan ini masih bisa ya. Kalau yang rendah Pak. Yang rendah aja Pak, kalau yang jantungan. Oh, rendah aja. Jadi kalaupun jatuh ke air masih bisa diambil ya. Oh. Alhamdulillah terus ada perkembangan ya. Ini maaf saya nanti merangkap sama webinarnya UNER ya. Oh, silakan Bro. UNER tentang AMR hari ini ya, Prof Agus? Ya tentang AMR juga. Prof Kuntaman. Oke, sama Prof Helmi ya? Ya. Iya, salam lah untuk kawan-kawan di sana juga. Ini kami saya juga cuma nonton aja karena saya konsentrasinya ke Unsiah, Pak. Alhamdulillah. Baik. Ini mungkin tahun depan bisa juga di konsep acaranya Prof Agus webinar bersama OHCC. Jadi masing-masing OHCC presentasi satu apa? Yang saya inginkan ya. Kalau bisa mungkin ada beberapa lah kalau bisa yang salah satunya yang AMR itu. Karena boleh. Siap, Prof. Pak Emil kepengen sekali membantu untuk bagaimana tiap-tiap OHCC itu punya rencana aksi yang baik untuk AMR. Oh, baik. Dan kebetulan kan Pak Emil duitnya banyak banget itu. Ya, dia mau pulang kampung, mau ke Tangsi katanya kan. Ya. Ini kita yang small grain. Gimana, Prof? Oh ya, selamat untuk small grain-nya. Ya, small grain kan tentang AMR juga, Prof Agus. Jadi mungkin bisa kita include sekalian nanti engage ya sama program-program lain. Ya, betul. Kan Prof Agus ikut dari tim project member juga kan. Kalau nggak ada nama Prof Agus mungkin nggak menang juga ini. Enggak juga. Itu kan ya memang kemampuan dari dan memang menarik mungkin proposalnya dari Pak Desa itu. Mudah-mudahan, Bro. Makasih. Itu saya ke Tangse itu udah 3 kali tuh. Oh, mantap, Mas. Itu kalau ke Tangsi kita makan apa? Ikan apa? Kerling. Ya. Kerling. Saya 3 kali ke Tangsi kehabisan itu ikan kerlingnya.
Kalau kehabisan di sana kita bisa ke kampung Pak Sugito, Pak Prof Agus. Sana juga ada ikan apa siakap sama kerling ya Pak Sugito ya. Ya. Tapi udah sulit sekarang Pak. Ya. Oh ya, Mungkin pengaruh industri sawit tuh Pak, kan ada sebagian industri itu yang masih juga buang ke sungai ya. Iya betul, peminatnya juga banyak kan? Ya. Jadi penangkapannya udah nggak sesuai lagi ya. Betul, habitatnya juga terganggu ya karena apa? Ya waktu itu saya 3 kali ke sana itu karena ke Melaboh Pak. Oh, oke. Jalan alternatif ya. Bang Tangse lewat itu masih waktu Pak Dekan. Waalaikumsalam Prof Marwan. Terima kasih Prof. Apa kabar Prof? Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Mungkin mana Pak rektornya ya? Oh ini lagi link internet barangkali terkeluar tadi, mungkin coba masuk lagi beliau, Prof Marwan. Selamat pagi Prof Marwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini beliau terlift tadi Prof, ini sedang coba masuk lagi sepertinya. Assalamualaikum Pak Dekan, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, sudah masuk ya, Prof. Prof Marwan sudah masuk lagi. Ini sinyalnya ini agak terganggu-ganggu nih, mudah-mudahan lancar ya. Baik, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof Marwan. Salam. Sudah masuk nih. Sudah, udah masuk, udah. Baik, Prof. Masuk Pak Agus ya. Ya. Sudah, Prof. Ya, selamat pagi Prof Marwan. Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Terima kasih Prof Agus berikan kesempatan pagi ini. Ya. Kemarin sempat ikut itu juga sebentar dengan Bappenas. Ya, yang FGD kemarin itu Prof Agus. Ya, Prof Marwan ikut juga. Ya. Cuma PR-nya kami belum selesaikan lagi. Sedang kita rumuskan lagi. Ya, itu penting sekali untuk masukan kepada Bappenas minta untuk memberikan masukan kepada pemerintah secara umum tentang evaluasi COVID-19 itu. Baik. Oke, bagaimana panitia? Kalau memang ada launch ini dulu, refreshment dulu atau langsung? Silakan Pak Masda. Baik, saya pikir langsung saja Pak, karena pada masih segar semua ini saya lihat. Silakan. Langsung aja kita mulai Pak ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa pula kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak para narasumber, di sini sudah hadir bersama kita Bapak Profesor Dr. Insinyur Marwan, Bapak Profesor Agus, kemudian yang kami hormati Bapak Dekan FKH Unsiah selaku Ketua OHCC Unsiah, kemudian di sini juga sudah hadir Bapak Moderator, Bapak Dr. Hewan Sugito MSI, para peserta yang sudah hadir dari semenjak pukul 8.30 tadi. Semoga acara kita hari ini dapat berlangsung dengan baik. Insyaallah. Tentunya kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat sampai acara ini selesai. Baik, sebagai informasi mungkin kami tampilkan sedikit tentang agenda kita hari ini yang memang agak padat ya. Tapi alhamdulillah nanti jam
15.25 atau memasuki waktu asar. Semoga acara ini sudah selesai. Nah, pada sesi yang pertama ini kita akan membahas tentang perguruan tinggi. Sebagaimana dari materi yang sudah disampaikan kemarin, pentingnya kolaborasi dalam penanganan wabah baik bencana alam maupun non alam. Nah, langsung saja saya pikir di sini karena materi ini sangat menarik ya, kita akan dipandu oleh Bapak Moderator, Bapak Dr. Hewan Sugito, yang tentunya bagi kita peserta dan seluruh hadirin yang hadir di sini tidak asing lagi karena beliau ini pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 1 FKH Unsiah dan tentunya sudah cukup berpengalaman ya. Kita lihat di sini apalagi temanya tentang peran perguruan tinggi dalam mendukung manajemen kesehatan pada situasi bencana. Dan sejalan juga dengan surat edaran yang baru keluar kemarin dari Kemendagri tanggal 17 kemarin tentang tentang pembentukan satuan tugas penanganan COVID ini. Nah, di sini pada kesempatan yang berbahagia ini di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri yang langsung Ketua Satgas. Untuk lebih jelasnya mungkin acara ini langsung saja saya serahkan kepada Bapak Moderator, kepada Bapak kami. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat serta salam sama-sama kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Rektor 1 Prof. Marwan, kepada Dekan FKH Unsiah sekaligus Ketua Sentrofed OACC Unsiah, Dr. Reza. Kemudian narasumber kami yang kami muliakan, Prof. Agus. Selamat datang Prof. Agus, selamat datang Prof. Marwan. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Saudara atau Pak Masda tadi mengenai tujuan dari penyelenggaraan ini, kami yakin bahwa materi yang disampaikan oleh para narasumber nantinya menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita dalam rangka bagaimana meningkatkan kompetensi lintas sektoral dalam merespon penyakit zoonosis. Seperti yang disampaikan oleh Pak pemateri beberapa waktu yang lalu, kemarin malah disebutkan bahwa kita tidak bisa prediksi penyakit apa lagi yang akan timbul ke depan setelah COVID. Tapi kita berharap tidak ada penyakit yang seganas atau secepat penyebarannya seperti COVID-19 seperti sekarang ini. Kami tidak memperpanjang lagi waktu. Untuk itu mungkin kepada Pak Masda, kami minta seperti jadwal yang telah disampaikan bahwa materi pertama ini akan disampaikan oleh Prof. Marwan dengan judul Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Manajemen Kesehatan pada Situasi Bencana Alam dan Non-Alam, baik KLB maupun wabah. Sebelum Prof. Marwan kami siapkan waktu untuk Bapak, mungkin terlebih dahulu Pak Masda bisa ditampilkan CV Pak WR1 kita ini. Kami yakin bahwa pengalaman beliau selaku pernah menjabat sebagai dekan dan sebagai rektor tentu materinya yang akan disampaikan nanti sangat berkenan, sangat pas seperti itu. Nah, Prof. Marwan ini bisa Bapak baca sendiri, Bapak Ibu, bahwa nama lengkap beliau Profesor Insinyur Marwan, Profesor Insinyur Dr. Marwan Rajali. Sekarang ini posisinya selaku Wakil Rektor 1 Unsiah. Kemudian pernah menjabat dekan, setahu kami, menjabat dekan. Kemudian Kepala Edukasi dan Development and Quality Indonesia tahun 2016-2018. Dan Wakil Rektor sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 nanti, insya Allah. Baik, untuk itu kepada Pak Marwan, dan kami harapkan kepada peserta bahwa kegiatan webinar ini
sesungguhnya adalah kegiatan tatap muka, tapi karena kondisi kita laksanakan secara daring. Untuk itu kepada Bapak Ibu mohon menampakkan diri untuk pada para peserta supaya bisa lebih kuat interaksi kita. Demikian kepada Bapak Prof. Marwan, kami waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sugito. Syukur alhamdulillah pagi ini ya kita bisa bersama kembali ya setelah seharian kemarin kegiatan, kemudian beristirahat. Yang mudah-mudahan pagi ini kita semua segar ya. Salam dan salam mari sama-sama juga sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau. Yang saya hormati bersama kita ini ada Prof. Agus Suwandono, kemudian ada Bapak Dekan, kemudian Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, baik dari unsur, kalau saya lihat ini ada dari provinsi, juga kabupaten kota ya, dari berbagai dinas, dari BPBD ya, BPBA juga dari di bersama ya, juga dari perguruan tinggi ya, dari Unsia, dari PTN Utu ada, juga dari PTS, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Baiklah, pada kesempatan ini sebelum kita ini mulai, saya mungkin akan share slide ya, mohon izin ya. Silakan. Ya. Mana sudah muncul ya slide-nya? Sedang nih Pak, sedang proses dia Pak. Ya, sudah muncul Pak. Sudah. Sedang uploading ya? Sudah kelihatan. Ini ya, internetnya mudah-mudahan lancar ya kita hari ini ya. Amin. Masih belum? Sudah Bro. Sudah kelihatan. Sudah. Ya? Udah slide show ya? Ya, baik. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan di sini memang judulnya peran Unsia, situasi bencana dan pandemi ya, ataupun pada situasi bencana alam dan non alam. Memang di judul di panitia diberikan peran perguruan tinggi ya, tapi mungkin saya share peran apa yang sudah kita lakukan Unsia, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu di Aceh. Manajemen kesehatan ya, artinya kalau kita lihat berarti Unsia ini menjadi ataupun perguruan tinggi menjadi bagian ya dari sistem manajemen kesehatan nantinya. Jadi tidak berdiri sendiri, jadi kita harus mungkin peran yang masing-masing bisa dilakukan dan bersinergis. Nah ini kita semua di sini ada unsur dari katakan BPBA, ada dari kesehatan, dari dinas terkait dan perguruan tinggi. Nah ini perlu memikirkan bagaimana peran-perannya kemudian bisa bersinergis sehingga upaya kita untuk mitigasi bencana, baik bencana alam dan bencana non alam ya, ini bisa terwujud dengan baik ya. Memang ini tidak mudah, kemarin dari awal kita berdiskusi, sehari sebelumnya juga kami ikut diskusi dengan Bappenas. Permasalahan utama adalah koordinasi dan komunikasi ya, karena ini berbagai pihak kadang-kadang dibatasi oleh birokrasi, oleh jenjang dan sebagainya. Tapi apapun cerita kita harus melaksanakan. Dan kemarin juga pemerintah sudah, Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan peraturan ya terkait bagaimana provinsi sampai ke tingkat paling rendah di pemerintahan. Nah, di situ semua banyak peran-peran yang bisa kita lakukan, terutama juga dari unsur kami di perguruan tinggi ya. Nah, jadi ini bagian dari manajemen kesehatan. Jadi fokus kita ini mungkin akan coba men-share peran perguruan tinggi apa yang bisa kita lakukan dalam hal kesehatan di dalam
situasi bencana dan pandemi. Bapak Ibu sekalian, kami sudah pernah mencoba merumuskan ya usia dalam peran ini ya, terutama dalam Aceh yang tangguh bencana. Sebagaimana kita ketahui, kita belajar banyak khususnya setelah tsunami tahun 2000, siapan kita menghadapi bencana, terutama bencana-bencana yang skalanya besar ya, dampaknya besar. Nah, ini perlu sinergis bersama ya. Jadi perlu peran pemerintah, kemudian pihak-pihak NGO, LSM ya, pihak luar negeri, dan semua ini bagi kami di Universitas Syah Kuala menjadi suatu pembelajaran. Nah, dan muskan ya, paling tidak di dalam situasi ini kita bisa berperan paling tidak ya, perguruan tinggi ya, kalau kita kelompokkan dalam 4 bagian ya. Yang pertama tentunya sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi adalah terkait dengan edukasi. Di peran edukasi, pendidikan pada masyarakat, pelatihan, peningkatan kapasitas, dan sebagainya. Nah, ini menjadi peran penting mungkin dari perguruan tinggi dimanapun saja. Ya Bapak Ibu sekalian, di kabupaten kota katakan, di sana juga kan ada perguruan tinggi, negeri maupun swasta. Ini mestinya setiap perguruan tinggi bisa berperan minimal di sisi ini. Kemudian juga kita punya media ya, misalnya sistem informasi, punya mahasiswa. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk sosialisasi dan mitigasi kebencanaan. Nah, ini saya kira bisa menjadi peran kedua dari perguruan tinggi. Nah, kita juga bisa berperan banyak bersama, terutama dalam mendukung ya pemerintah terkait dengan advokasi dan konsultasi. Misalnya dalam menyusun regulasi, ya, kemudian menyusun strategi dalam mitigasi bencana dan sebagainya. Ini saya kira menjadi satu peran penting dari perguruan tinggi. Lalu sebagai perguruan tinggi juga kita punya modal ya, punya modal dari sisi penelitian ya, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, ini dari fungsi tersebut kita bisa melaksanakan berbagai riset dalam rangka untuk mendukung mitigasi bencana ya, membangun masyarakat yang tangguh bencana. Jadi minimal kita perguruan tinggi bisa berperan dalam 4 hal ini dalam berbagai bentuk kegiatan. Ini, ya. Jadi saya kira ini menjadi kesempatan bagi pemerintah ya, bagi stakeholders yang lain, kita bersinergis ya untuk membangun masyarakat yang tangguh bencana melalui perguruan tinggi. Jadi sekali lagi, di sini ada 4 ya, kalau kita kelompokkan ya. Jadi sisi edukasi ya, peran edukasi, peran sosialisasi, diseminasi ya. Terakhir peran sebagai riset dan pengembangan. Nah, jadi ini secara umum ya kita lihat apa yang bisa kita lakukan dari perguruan tinggi ya. Yang tadi saya sampaikan itu mungkin di sini bisa lebih detail kita lihat ya. Dari sisi apa nih, membangun pengetahuan ya. Kita tadi ada salah satu fungsi melaksanakan riset dan kajian ya. Seperti yang kita lakukan dari pengalaman misalnya gempa ya, tsunami, banjir yang sering terjadi di Aceh, bencana alam seperti ini kita sudah membuat berbagai kajian ya, dan ada beberapa menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ya. Nah, kita juga mengelola pengetahuan tadi ya, menjadi satu sistem informasi yang bisa diakses oleh siapa saja, baik itu yang ada di sistem informasi kepustakaan Unsyah, juga yang ada di pusat riset tsunami dan mitigasi bencana Universitas Syah Kuala. Jadi ini dari sisi kreasi pengetahuan ya. Nah, tentunya dari pengetahuan itu kita mendiseminasi ya. Jadi mendiseminasi, meneruskan pengetahuan ini kepada masyarakat secara luas melalui kegiatan pendidikan, lokal karya, seminar, dan tidak hanya untuk Aceh tentunya, khususnya misalnya kemarin
pengalaman tsunami ini yang sangat luar biasa, menjadi satu ya dalam tanda petik sebagai satu keunikan kita ya. Kita memberikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia maupun secara internasional. Jadi ini suatu peran dari kita di perguruan tinggi ya. Nah juga dalam melakukan advokasi ya, memberikan masukan kepada pemerintah apa yang harus dilakukan ya. Misalnya dalam menyiapkan kanun, kemudian bersama misalnya Bapeda kita membuat strategi-strategi pengembangan ya, pengetahuan dan ketahanan masyarakat dalam mitigasi ini. Dan tentunya juga layanan kepada masyarakat. Nah ini terkait dengan misalnya kita melaksanakan KKN tematik oleh dosen dan mahasiswa agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana. Nah ini 4 ya yang telah dirumuskan tadi. Saya kira ini berkorelasi juga yang peran yang kita sampaikan di awal tadi. Bapak Ibu sekalian, dari pembelajaran bencana tsunami 2004 ya, paling tidak ya, kita mendapatkan ya satu mungkin ya, karena tsunami ini pada dasarnya kan sudah berulang-ulang ya terjadi. Nah, tapi kita sering lupa ya gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan banyak pelajaran-pelajaran secara kearifan lokal mungkin yang bukan tidak ketahui ya, tapi terlupakan ya. Jadi pembelajaran pertama kita bagaimana kita bisa menggalang pengetahuan kebencanaan itu ya. Baik apapun bencana, seperti sekarang misalnya terjadi bencana COVID ya, pandemi COVID-19 ya. Nah, ini saya kira suatu pengalaman juga yang luar biasa. Nah, ini bagaimana kita sikapi sebagai satu pengetahuan yang menjadi pembelajaran ke depan. Ini perlu kita galang ya, pengetahuan seperti ini. Kemudian bagaimana program mitigasi bencana terhadap, terutama untuk bencana yang akan terjadi di masa mendatang ya. Di kesiapan kita, nah tentunya bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Nah, dari pengalaman ini, Universitas Syah Kuala kemudian menginisiasi ya, membentuk suatu pusat riset yang kita namakan Tsunami and Disaster Mitigation Research Center di MRC ya, ataupun UPT Mitigasi Bencana. Ini dalam rangka untuk memfasilitasi ya penggalangan pengetahuan, kemudian menyusun berbagai program mitigasi bencana ya yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, dan juga dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat sehingga kita harapkan terbangun masyarakat yang tangguh bencana. Jadi di pembelajaran itu kita bentuk pusat riset nih, dan alhamdulillah pusat riset TD-MRC ini sudah mendapat pengakuan di tingkat nasional ya. Jadi kita sekarang menjadi partner bagi Kementerian Riset Teknologi, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga partner dengan BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan juga beberapa mitra internasional terkait dengan kebencanaan tsunami ini ya. Dan bahkan ada beberapa terkait bencana banjir juga kita sering dilibatkan ya. Jadi saya kira ini juga pembelajaran bagi perguruan tinggi yang lain mungkin yang ada di Aceh, perlu juga memikirkan apa jadi pusat riset yang mana yang mungkin bisa dipilih ya, karena lingkup bencana alam ya, yang alam saja sangat banyak, ada yang tsunami, banjir, longsor, kebakaran hutan dan sebagainya. Jadi setiap perguruan tinggi saya kira bisa memilih sesuai dengan situasi di daerah masing-masing sehingga bisa mendukung upaya mitigasi yang ada di daerahnya sendiri, di masyarakat yang terdekat. Nah, sekiranya perlu didorong oleh pemerintah daerah masing-masing ya, berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di situ sehingga kita punya katakan minimal 3 aspek ini ya, bagaimana penggalangan pengetahuan kebencanaan, program mitigasi, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar setiap perguruan tinggi yang ada di Aceh. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, saya ingin share sedikit ya. Ini ada sesuai dengan judul ya, ada 2 bentuk bencana yang ingin kita lihat ya, bagaimana respon perguruan tinggi khususnya Universitas Syah Kuala.
Yang pertama, share sedikit pengalaman kita dengan gempa di PD Jaya tahun 2016, di Desember 2016. Dan kemudian nanti respon kita sebagai perguruan tinggi dalam bencana non-alam, khususnya dengan COVID-19 ini. Nah, dalam gempa PD Jaya 2016, Unsyah di awal-awal ya, dalam minggu pertama setelah kita langsung menurunkan tim dokter ya, ini khususnya bercerita dari aspek kesehatan ya. Jadi alhamdulillah program studi ataupun fakultas yang terkait dengan kedokteran ya, kedokteran gigi ya, kemudian juga ada keperawatan ya. Jadi kita mungkin dari teman-teman kedokteran hewan juga ada ikut ya melalui kegiatan-kegiatan terkait ya. Jadi kita langsung menurunkan tim dokter ya ke lapangan. Ini sebagai respon tanggap darurat ya. Nah, saya kira ini kita belajar dari pengalaman juga, kita sudah menyiapkan tim respon cepat lah ini tanggap darurat ya. Langsung kita kirim ke gempa PD Jaya. Hal yang sama juga saya kira kita lakukan terhadap gempa di Aceh Tengah ya, yang terjadi di Aceh Tengah. Jadi seperti itu ya. Dan Universitas Syah Kuala juga berkomitmen karena kita melihat dampak gempa ini sangat luas ya. Tidak hanya PD Jaya, ada juga Bupati PD dan sedikit ke daerah Biren dan ke Aceh Tengah ya. Jadi kita menyusun ataupun membentuk Satgas ya. Satgas Universitas Syah Kuala untuk pemulihan pasca gempa di PD Jaya ya. Ya, jadi kita rapat langsung dipimpin oleh Pak Rektor ya untuk membentuk Satgas. Dan langsung oleh Pak Rektor supaya proses pemulihan ataupun pendampingan dari tim Satgas ini bisa efektif, kita mendirikan posko ya, posko terintegrasi di Merdu. Langsung di PD Jaya. Nah, jadi kita respon seperti ini. Nah, dengan harapan kalau kita punya posko sana dekat dengan sumber gempanya masyarakat yang harus kita tangani dan juga dekat dengan pemerintahannya sehingga lebih mudah kita berkoordinasi ya. Jadi ini satu bentuk respon dari kita. Yang mungkin perguruan tinggi yang lain juga bisa melakukan hal yang sama jika terjadi bencana di sekitarnya ya. Nah, dalam rapat pertama tersebut dan rapat-rapat berikutnya, kita kemudian menyusun 6 program ya, prioritas yang kita bisa coba bantu dari awal ya, di samping pendampingan dari sisi kesehatan ya. Nah, di antara 6 prioritas ini ya, yang terkait dengan hari ini kita berdiskusi, ada prioritas kedua terkait dengan layanan bidang kesehatan ya. Nah, di bidang kesehatan ini menjadi concern kita, terutama karena rumah sakit di sana mungkin tidak bisa efektif melakukan ya, melayani, dan juga skala korban yang banyak ya, sehingga kita perlu menyiapkan tenaga kesehatan dan juga mendukung pembangunan rumah sakit kontainer saat itu. Jadi pembangunan rumah sakit kontainer ini juga kita kerjasama dengan Ikatan Alumni Unsyah, khususnya Ikatan Alumni Unsyah dari Jakarta ya. Dan ini yang kita coba lakukan di masa pemulihan pasca gempa di PD Jaya tersebut. Nah, ini alhamdulillah rumah sakit kontainer ini bisa kita bantu. Kemudian juga layanan kesehatan dalam beberapa gelombang kita kirim tim kesehatan ke sana untuk membantu pemerintah daerah dan tentunya juga bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Aceh pada saat tersebut. Kemudian juga setelah itu juga kita malah sebelum kejadian gempa tersebut, Universitas Syah Kuala ya, khususnya di Fakultas Kedokteran, kita menyiapkan kelompok-kelompok mahasiswa ya, itu yang namanya tim Basic Life Support ya. Jadi tim Basic Life Support ini memang dilatih ya untuk mungkin siaga ya dalam lingkup kecil dalam menghadapi bencana-bencana mungkin dalam bentuk pertolongan pertama ya di masyarakat nantinya. Nah, jadi kita bentuk Basic Life Support tim ini ya.
tim ini kemudian memberikan training ya kepada mahasiswa ya, kemudian kepada juga siswa-siswa SMA. Nah, jadi ini salah satu upaya kita untuk menyiapkan masyarakat ya dari sisi kesehatan dalam menghadapi bencana. Saya kira ini pengalaman yang baik juga bagi daerah ya, terutama misalnya di Kabupaten Uni, kemudian ada juga sekolah-sekolah tinggi kesehatan. Tentunya ini menjadi hal yang bisa dimanfaatkan untuk membentuk tim seperti ini, kemudian mengedukasi, melatih masyarakat ya, terutama mahasiswa dan siswa, sehingga mereka nanti kalau terjadi bencana bisa lebih siap ya. Lalu di fakultas kita sendiri, Fakultas Kedokteran ya, ini kita akan memiliki banyak tenaga ahli ya, spesialis ya. Kita tahu mau pindah dulu nih. Saya ini di luar di teras sudah mau hujan nih. Bisa pindah dulu ntar ya. Ya nggak apa-apa Pak Marwan. Jangan lebat kali dengan angin kencang. Ya. Mau menikmati luar ternyata mau datang hujan deh. Sebentar. Sorry ganggu. Tadi udaranya enak di luar, jadi saya duduk di luar. Ternyata sekarang tiba-tiba datang angin, mau hujan nih. Oke, baik kita lanjut ya. Siap. Nah, kita tahun lalu bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan banyak emergency. Ini kelihatannya karena di dalam mungkin agak terganggu sinyal Pak Prof. Marwan ini. Ya, sepertinya ya. Disconnect ya. Kita tunggu Bapak Ibu. Ini seperti yang disampaikan salah seorang peserta tadi di Aceh Barat, di Aceh Besar, ini hujan sudah turun ya sampai mati lampu. Mudah-mudahan kita bisa lancar. Baik Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu Pak Masda, materinya tadi dengan Prof. Marwan. Ya, dengan Prof. Marwan, Pak. Oh ya, oke, baik. Jadi mungkin kita sambil menunggu apa yang sudah disampaikan tadi, mungkin lesson learn untuk kejadian-kejadian gempa di PD Jaya, bagaimana pada saat terdengar ya? Ya, saya bisa mendengar. Mati lampu. Tadi mitigasinya sekarang pakai HP ini untuk sinyalnya. Oh ya. Ya, oke, sorry ya. Ya, silakan lanjutkan. Mohon maaf, ini memang lagi hujan ya Pak Suwito. Ya, betul ya. Ini slide-nya masih muncul atau gimana? Sudah putus, Bro. Ya? Sudah putus, sudah tidak kelihatan lagi di layar. Ya, saya ulang lagi slide lagi ya. Ya. Oke ya. Yuk. Kita lanjut ya. Siap. Ya, mudah-mudahan baterai laptop ini cukup. Baik. Jadi sejak tahun lalu kita bentuk emergency medical team, semacam tim relawan kesehatan ya, untuk kalau terjadi bencana untuk di tempat pengungsi ya. Ini kerjasama. Baru dapat kabar. Panitia yang standby di studio HCC juga laporan sempat mati lampu. Dan mudah-mudahan hanya sebentar. Ini peserta yang lain gimana nih? Masih banyak gabung? Oh masih ya? Masih. Saya lanjut ya. Ya. Nah, tim relawan ini ya, ini menghimpun tenaga medis dan non medis Aceh ya, khususnya para spesialis ya, dokter spesialis, kemudian perawat dan sebagainya,
Nah, ini akan bisa diarahkan, diturunkan segera jika terjadi suatu bencana ataupun membantu masyarakat khususnya ini ya. Jadi ini tahun lalu kita bentuk. Nah, itu beberapa respon kita ya terkait dengan bencana kesehatan yang sudah kita coba siapkan. Lalu pengalaman lain kita tentunya yang menarik sekarang yang kita hadapi yaitu pandemi COVID-19 ya. Nah, untuk situasi yang saat ini seperti wabah ini ya, mungkin belum pernah kita rasakan yang begitu luas, walaupun di awal abad ke-20 katanya dulu pernah terjadi juga semacam wabah ini ya, tapi mungkin karena kita tidak ada yang hidup pada masa tersebut belum pernah merasakan ya. Nah, jadi ini menjadi suatu pengalaman pembelajaran bagi kita. Ternyata kita juga kurang siap ya menghadapi bencana pandemi yang meluas seperti ini ya. Masyarakat juga masih sulit menerima kenyataan bahwa hal seperti ini sebenarnya pernah terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Nah, tetapi juga masyarakat, walaupun kita cerita seperti itu, mereka masih kurang menanggapi sehingga masih kesulitan bagi kita untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 pada saat ini. Nah, khusus di Aceh kita melihat suasana sudah mengkhawatirkan ya. Saya nggak tahu apakah dari sisi masyarakat memandang seperti ini ya, ataupun dari sisi kita semua. Nah, kami sendiri sebenarnya dari perguruan tinggi melihat suasana sudah mengkhawatirkan ya. Pertama dari sisi layanan kesehatan ini sudah mulai jenuh ya, artinya sudah 6 bulan ya, sudah 6 bulan tenaga kesehatan berperang dengan hal-hal tersebut setiap hari ya, tidak selesai-selesai. Kemudian masyarakat sendiri diajak untuk melakukan protokol kesehatan ya, sudah mencoba, ternyata juga mungkin tidak maksimal kita laksanakan sehingga pandemi tetap berlangsung. Nah, ini tentunya berdampak luas. Lalu kondisi di Aceh juga korban ya dalam 2 bulan terakhir ya, itu meningkat dengan sangat tajam ya, Nah, ini menjadi suatu kehati-hatian lah bagi kita semua. Dari data yang ada, kebetulan di Universitas Syekh Kuala kita dipercayakan untuk melakukan pemeriksaan swab ya. Itu per 2 hari yang lalu ya, itu dengan sampel hampir 10.000 ya. Itu tingkat positifnya mencapai 20% ya secara rata-rata. Namun secara 2 minggu terakhir aja itu sudah hampir 30% ya di 2 minggu terakhir. Nah, ini menunjukkan ada percepatan ya pertumbuhan jumlah positif di kasus ini. Nah, ini tentunya harus kita sikapi bersama, kita harus sinergis untuk melawan ini. Nah, beberapa tantangan yang kita amati ya, memang upaya kita ya, terutama dari sisi penanganan pandemi ini dengan pendekatan epidemiologi ya, itu mungkin masih belum terpetakan dengan baik ya. Kenapa ya? Mungkin kita sadari bersama upaya surveillance ya, upaya untuk melakukan pencarian kasus ya, dan testing ini belum maksimal ya. Ya, kalau standar WHO kan 0,5% ya, 5% dari populasi ya katanya. Nah, sekarang kita masih jauh dari angka tersebut ya. Untuk 5% artinya 5% yang positif ya dari yang terdeteksi. Nah, tapi kita masih jauh di angka itu di atas. Kemudian juga kita melihat fasilitas kesehatan ya. Ini terus memang diupayakan ditambah ya. Ditambah ini kan tentunya karena memang situasi sudah mengkhawatirkan dari ketersediaan yang normal ya. Nah, ini terus ditambah. Nah, sedangkan tenaga medis sendiri efektifnya tidak bertambah ya. Nah, jadi jumlah dokter, jumlah perawat ya. Nah, jadi kita mungkin sudah memanfaatkan dokter-dokter muda mungkin sebagian dalam kegiatan ini ya. Dan terlihat juga strategi efektif untuk memutuskan ini belum berjalan ya. Apakah itu karena mungkin
kita belum menjalankan peraturan ya secara tegas. Dan mudah-mudahan kemarin Pergub sudah keluar ya, 2 dan mudah-mudahan ya kita coba 3 minggu ke depan baru terbaca adanya mungkin penurunan tingkat positif tadi, positivity rate ya. Jadi ini perlu kesabaran juga masyarakat. Jadi jangan mungkin nanti dalam 2-3 minggu ini upaya-upaya pengendalian yang sudah akan dilakukan misalnya dengan penegakan hukum ataupun pengawasan ini ya, suatu saat mungkin jenuh ya, baru seminggu. Nah, jadi kalau dilonggarkan lagi, saya kira nanti akan berulang lagi seperti yang lalu ya. Sebelum Lebaran puasa kita aman ya, setelah itu meningkat pesat. Jadi ini kenapa ya kita juga telah melakukan beberapa survei ya Universitas Syah Kuala untuk melihat kenapa sebenarnya masalah ini ya. Memang tingkat memang tingkat pemahaman masyarakat sepertinya masih rendah ya terhadap dampak dari COVID ini ya, sehingga mereka cenderung abai dengan protokol kesehatan. Nah, kemudian juga mungkin masih ada stigma-stigma negatif yang mengintimidasi masyarakat, sehingga kalau ada yang positif ada di masyarakat itu cenderung nanti ya tidak diterima ya. Kemudian juga muncul mungkin apatis dan pesimis dari masyarakat sendiri melihat ini tidak selesai-selesai masalahnya ya. Ya, karena kita mungkin berurusan dengan makhluk halus dan sebagainya ya. Nah, dari sisi Universitas Syah Kuala mensikapi ini ya, terutama dalam pelayanan pelayanan kesehatan ya. Pertama kita menyiapkan lab ya. Begitu pemerintah menetapkan kasus ini sebagai wabah ya, ataupun skala nasional ya, bencana nasional, maka Universitas Syah Kuala menyiapkan lab. Nah, kami menghimpun semua potensi yang ada, baik yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan dan Universitas Syah Kuala untuk membangun ya lab. Dan pada dasarnya lab ini sudah disiapkan, tapi kita percepat penyelesaiannya ya, sehingga bisa ready membantu upaya pemeriksaan terkait dengan COVID-19 ya. Kemudian kita mencoba mencari ataupun menemukan, memanfaatkan inovasi dan teknologi ya, yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan penyebaran ini ya. Kita siapkan juga tenaga kesehatan khususnya ya dalam penanganan kasus ya dan sebagainya. Nah, ini tentunya menjadi pembelajaran yang sangat bagus bagi kita. Dari situ juga kita coba advokasi dan edukasi masyarakat. Ini sebagai contoh di sini kami perlihat ya. Jadi sejak lab ini dioperasikan ya, kita operasional labnya bulan Mei 2020. Jadi dengan keamanan yang tinggi ya, kita saat ini juga memiliki PCR ya, ada unit PCR. Dua hari yang lalu kita juga dapat bantuan dari BNPB ya, untuk PCR, dan operasional lab ini juga didukung oleh bantuan ya regen baik dari pusat ya, dari BNPB, dari Litbangkes ya, juga dari pemerintah Aceh. Jadi saya kira ini suatu kolaborasi yang sangat bagus ya. Nah, tentunya kita berharap surveillance bisa lebih ditingkatkan untuk memanfaatkan kapasitas lab yang sudah ada baik di Unsia mungkin ya, di Rumah Sakit Zainal Abidin, di Litbangkes dan sebagainya. Nah, ini beberapa produk inovasi yang juga kita coba create ya, kita ciptakan untuk membantu masyarakat ya,
seperti terutama kebutuhan hand sanitizer ya, kemudian alat cuci tangan ya. Kemudian juga kita menyiapkan sistem informasi untuk memonitor. Ini terutama sistem informasi mudik ini dimanfaatkan ketika mendekati Lebaran Idul Fitri ya. Jadi bagi masyarakat, bagi pendatang di perbatasan ini kita didata lewat Dinas Perhubungan. Namun setelah itu tidak pernah dimanfaatkan lagi ya. Sebenarnya ini sangat bagus ya untuk men-tracing pendatang-pendatang yang masuk ke Aceh. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, secara umum di samping hal-hal yang tadi ya kita respon, tentunya upaya kita untuk membangun sumber daya manusia yang kompetensi bidang kebencanaan terus kita lakukan ya. Kita di Universitas Syah Kuala, mungkin kampus yang lain bisa saja yang membangun program-program studi terkait ya. Ini ada Magister Ilmu Kebencanaan, juga kita ada S3 di bawah Doktor Ilmu Matematika dan Aplikasi Sains ya, itu ada juga bidang kebencanaan. Kita membentuk mata kuliah pengetahuan kebencanaan dan lingkungan sebagai mata kuliah wajib universitas. Juga di beberapa fakultas ya, itu ada blok Disaster Management, perawatan bencana di FKIP ya. Nah, saya kira di perguruan tinggi yang lain juga bisa membangun hal-hal seperti ini ya, untuk memperkuat kapasitas di mahasiswa. Juga untuk membantu masyarakat ya, kita membuat berbagai pelatihan seperti tadi ada life support, pelatihan cardiopulmonary resuscitation ya, CPR dan sebagainya. Juga lab infeksi kita juga membantu dinas ya, terutama dinas kabupaten kota untuk melatih ya tentang biosafety dan untuk melaksanakan swab ya, real time PCR dan sebagainya. Nah, dari sisi lain ya, dari sisi pengetahuan tentunya kita menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti conference ya, kemudian seminar ya, juga edukasi melalui kuliah kerja nyata KKN tematik. Sebagaimana misalnya pada saat gempa Pidijaya, gempa di Aceh Tengah ya, kemudian saat misalnya ada banjir di Aceh Timur dan Aceh Tamiang ya, kita juga membantu melalui kegiatan KKN tematik ini. Juga KKN tematik COVID. Nah, jadi saya kira peran edukasi ini sangat penting ya bagi kita ya, mungkin pihak pemerintah bisa memanfaatkan perguruan tinggi ya, melalui kami punya mahasiswa, kita punya dosen, kita juga punya sumber daya yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk program-program edukasi masyarakat tentang kebencanaan ya, dalam rangka mitigasi tentunya membangun masyarakat yang tangguh bencana. Jadi secara umum mungkin saya bisa simpulkan ya, saya kira perguruan tinggi bisa berperan penting ya di dalam hal kesehatan kebencanaan ya. Ya, tentunya ini perlu kolaborasi bersama dengan pihak pemerintah provinsi, pemerintah daerah, berbagai unsur yang ada ya. Pertama mungkin kita bisa menyarankan juga pemerintah daerah, jadi setiap kabupaten paling tidak bisa mengidentifikasi perguruan tinggi kesehatan ya yang ada di lingkungan masing-masing, sehingga ini bisa menggalang kerjasama, kemudian membentuk misalnya tim relawan kampus, juga bisa berfungsi mereka mengedukasi masyarakat. Nah, jadi saya yakin di setiap kabupaten kota paling tidak ada status misalnya stikers ya, paper dan sebagainya. Saya kira ini menjadi potensi penting yang bisa dimanfaatkan oleh di pemerintahan kabupaten kota. Kemudian kita sebagai perguruan tinggi, sekali lagi kita punya sumber daya, ya mudah-mudahan kita bisa manfaatkan secara maksimal ya, terutama dalam masa-masa tanggap darurat ya, dan masa-masa pemulihan ya, menghadapi bencana ini. Karena kita memang perlu bekerja bersama ya. Saya yakin dengan kolaborasi yang bagus ya, kita bisa bersama-sama membangun masyarakat tangguh bencana. Mungkin kalau masih kita ingat ya, arahan dari Presiden pada Rakornas ya, penanggulangan bencana tahun yang lalu di Surabaya. Nah, di sana ada 6 arahan yang disampaikan ya. Kita melihat ada beberapa poin itu memang perlu keterlibatan perguruan tinggi ya. Misalnya pada poin kedua, pelibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan secara masif.
untuk memprediksi ancaman, mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana, dan sosialisasi hasil kajian dan penelitian. Saya kira ini peran kita di perguruan tinggi ya. Jadi daerah, ya provinsi dan kabupaten kota, saya kira sudah seharusnya memanfaatkan perguruan tinggi ya dalam hal ini. Kemudian juga kita lihat ada nomor 5 misalnya ya, edukasi kebencanaan harus dimulai. Nah, ini kepada sekolah, guru, dan ya, tentunya sekolah ini secara luas bisa perguruan tinggi ya pada masyarakat. Nah, peran edukasi ini saya kira bisa bersama perguruan tinggi, kita punya mahasiswa, punya dosen ya, dan juga secara bersama kita bisa lakukan simulasi ya. Jadi banyak peran perguruan tinggi yang bisa kita laksanakan dalam mitigasi bencana ini, khususnya di dalam aspek kesehatan. Saya kira ini sebagai sharing ya dari kita kampus ya, bagaimana perguruan tinggi bisa berperan dalam penanganan bencana baik alam maupun non alam. Tentunya peran ini bergantung pada kapasitas setiap perguruan tinggi, pemerintahan kota, provinsi, bisa kita kolaborasi ya, mencari sinergis ya, sehingga kita bisa bersama-sama membantu masyarakat dalam saat-saat bencana. Demikian mungkin sharing dari saya, Pak Sugit, Pak Dekan, Prof. Agus, dan teman-teman yang lain. Untuk ini kami kembalikan kepada Dr. Baik, terima kasih Prof. Keterbatasan sinyal pada saat ini, alhamdulillah Bapak telah menyampaikan materi dengan cukup baik. Ada beberapa hal memang menarik bagaimana Unsiah secara terstruktur membangun kolaborasi dan berkoordinasi dengan baik ke Pemda berkaitan dengan beberapa bencana yang pernah terjadi di Aceh. Dan tadi mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita agar masing-masing bapak-bapak yang berasal dari daerah, ini kami lihat ada beberapa peserta dari beberapa provinsi, kabupaten, kemudian beberapa universitas. Nah, untuk itu mungkin kesempatan ini kita gunakan sebaik mungkin untuk diskusi dari apa yang telah disampaikan tadi. Baik, mungkin untuk tahap pertama ini kita buka diskusi sesuai dengan jadwal yang disampaikan panitia kepada kami, bahwa kegiatan pemateri pertama ini akan berakhir nanti di jam 10.45. Mudah-mudahan waktunya bisa kita gunakan untuk diskusi lebih kurang 50 menit. Untuk itu kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya atau mendiskusikan hal-hal yang ingin disampaikan. Pada Bapak Ibu kami persilakan. Mungkin bisa menggunakan raise hand atau di ruang chat sudah ada itu Pak Moderator, mohon maaf, di ruang chat ada satu saya lihat. Oke, dari Ibu Susi ya. Baik, ini dari Ibu Susi, FKM UTU. Bapak Ibu yang lain bisa mempersiapkan pertanyaan ini karena sudah masuk dari Ibu Susi, kami bacakan. Assalamualaikum Assalamualaikum Prof. Marwan, Bapak Wakil Rektor 1, berbangga hati saya bisa mendengarkan materi yang materi Bapak yang sangat menarik. Sebelumnya saya mengucapkan selamat milad ke-59 Universitas Kuala tanggal 2 September 2020. Semoga cita-cita menjadi World Class University terkemuka di Asia Tenggara segera terwujud. Saya Bu Susi Sri Wahyuni dari FKM UTU ingin bertanya, setelah penjelasan dari Bapak, peran Unsiah dalam membangun Aceh yang tangguh bencana terdiri dari 4 macam, yaitu sosialisasi, diseminasi, advokasi konsultasi, pendidikan pelatihan, dan 4, riset pengembangan. Dan tadi juga ada dijelaskan tentang PRB, perguruan risiko pengurangan bencana, Pak ya. Ya. Knowledge creation, kemudian knowledge transfer, knowledge advokasi, dan community service. Nah, sejauh mana advokasi yang dilakukan Unsiah kepada pemerintah Aceh dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Terima kasih, Pak. Nah, itu mungkin pertanyaannya, sejauh mana advokasi yang dilakukan Unsiah dalam menghadapi pemerintah Aceh menghadapi pandemi COVID ini, Pak.
Kami persilakan Pak Marwan. Langsung aja ya. Ya, kami Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya ya terkait dengan advokasi yang sudah kita lakukan dengan pemerintah ya, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ya. Nah, dengan pemerintah Aceh di awal pandemi kita di tim Satgas pernah sempat duduk bersama. Tentunya saat itu sudah muncul diskusi-diskusi apa strategi yang perlu dilakukan bersama di Aceh ya. Itu secara lisan, kemudian mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar ataupun baca, itu pada bulan Maret ya, itu ada hasil rekomendasi ya dari pertemuan Forkompimda ya, di Pendopo waktu itu ya. Nah, setelah itu ada beberapa advokasi yang kita berikan. Kita secara internal Unsiah sudah membuat ada 4 rekomendasi ya. Rekomendasi yang kita sampaikan kepada pemerintah Aceh, kemudian pemerintah kabupaten kota. Itu sudah ada 4 rekomendasi kita kirim ya. Nah, tentunya rekomendasi itu kita kirim sejak bulan, tidak sekaligus ya, ada bulan Mei ya, Mei, Juni, Juli, terakhir kita kirim di bulan September ini, bergantung daripada situasi yang kita hadapi ya. Di bulan Agustus dan September ini, di bulan Agustus kita kirim terkait dengan bagaimana untuk menekan angka pertumbuhan COVID yang positif, dan terakhir kita berikan rekomendasi terkait dengan penanganan ekonomi ya. Nah, tentunya itu dari sisi fungsi kita ya di universitas, sedangkan actionnya tentunya ada di tangan pemerintah sebagai, ya katakan sebagai pemimpin daerah dan juga ketua satgasnya ataupun gugus tugas. Jadi itu yang sudah kita lakukan advokasi. Nah, di samping itu juga kita tidak hanya dengan pemerintah provinsi ya, juga dengan pemerintah kabupaten kota ya, kita lakukan advokasi. Misalnya dengan Kota Banda Aceh kita diskusikan dan kita sepakati ya, Banda Aceh akan melaksanakan swab massal ataupun surveillance secara luas ya. Nah, kita bantu dengan analisa pemeriksaannya dilakukan di lab Unsiah. Kemudian juga dengan pemerintah Aceh Besar. Jadi mungkin tingginya angka positif di Banda Aceh dan Aceh Besar bisa jadi karena memang tingkat pemeriksaan di 2 daerah ini tinggi ya. Jadi karena banyak yang diperiksa ya banyak di kasus gitu ya. Tidak diperiksa ya tidak ada kasus. Nah, jadi saya kira itu linear ya. Nah, sebenarnya tingginya positif itu bagus ya. Artinya bagus kita mengetahui dari awal situasi sehingga kita bisa memberikan penanganan yang tepat ya. Jadi kalau misalnya pemeriksaannya sedikit, kasusnya banyak, nah itu lebih mengkhawatirkan sebenarnya. Nah, tapi Banda Aceh dan Aceh Besar memang karena banyak ya, dan alhamdulillah kemudian beberapa daerah lain ya berkolaborasi juga, misalnya dengan Aceh Jaya ini dalam persiapan, kemudian dengan Sabang ya, pemerintah Sabang dengan wah ini mohon maaf nih hampir habis baterai saya nih, mungkin kalau putus ya. Nanti saya sambung ke laptop lain ya. Nah, baik Pak. Itu yang kita lakukan ya. Jadi kita advokasi sekarang beberapa pemerintah kabupaten untuk melakukan surveillance dengan kita backup dari sisi lab-nya. Tentunya di depan tetap harus pemerintah sendiri ya, dinas kesehatan dan sebagainya. Itu Bu yang sudah kita coba lakukan ya, dalam menghadapi pandemi ini ya. Baik Ibu Susi, menurut apa yang disampaikan tadi, menurut kami sudah cukup jelas bahwa dari awal memang pihak Unsiah telah melakukan atau telah membentuk tim Satgas, melalui tim Satgas ini melakukan berbagai macam kajian dan mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan ke Pemda. Nah, ujung-ujungnya memang sebagai eksekutornya adalah Pemda, jadi rekomendasi banyak kita berikan pun jika tidak ditangani tentu efektif. Begitu Bu Susi. Terima kasih Pak. Yuk sama-sama. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kami persilakan. Ini Pak Reza, oke Pak Reza. Kami persilakan. Ya, barangkali siapa ada lagi? Ya. Bapak Yudi.
Ya, silakan Pak Edi. Edi. Ya, Terima silakan kasih. Pak Edi. Saya menarik sekali ini keterlibatan dari universitas atau perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana. Saya sebenarnya butuh sedikit feedback dari perguruan tinggi atau kami yang di pemerintahan di BPBA. Saya ingin tahu Pak penilaian dari para istilahnya akademisi mengenai paradigma PB yang ada di Aceh ini. Sekarang kita ini posisinya di mana sih Pak sebenarnya? Apakah kita ini masih berparadigma responsif, yaitu tanggap darurat, hanya menunggu tanggap darurat, atau kita sudah pindah shifting ke yang lebih pengurangan risiko bencana? Atau memang masih seperti dulu aja, kita cuma responsif aja terhadap ini? Menurut Bapak bagaimana penilaiannya? Apakah kita terhadap paradigma penanggulangan bencana di Aceh ini secara akademisi? Terima kasih Pak. Saya dari Yudi Satria dari BPBA Pak. Oke, baik. Terima kasih. Prof. Marwan masih bergabung dengan kita? Prof. Marwan? Seperti yang disampaikan oleh Pak... Sedang pindah laptop barangkali. Sedang pindah laptop. Baik. Bagus sekali pertanyaan Pak Yudi tadi. Berkaitan apakah kita masih dengan paradigma wah ini pada tingkat respon saja gitu ya, apa tanggap belum sampai kepada tanggap daruratnya gitu ya, kalau nggak salah Pak Yudi ya. Bukan Pak, maksud saya ya, kita paradigmanya itu masih responsif atau masih hanya menunggu bencana itu terjadi, belum bicara pengurangan risiko bencana. Artinya di saat sebelum terjadinya bencana, apakah itu, saya mau istilahnya pandangan yang bersifat akademis dari teman-teman akademisi, karena ini kan cerita tentang akademisi, jadi kami tahu kita tuh posisinya di mana sih sekarang secara ini. Demikian Pak. Baik. Mungkin berkaitan dengan pertanyaan Pak Yudi ini memang seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, sebenarnya kita tidak hanya menunggu, harus sudah mempersiapkan, itu menurut pandangan kami ya, tapi jelasnya nanti akan disampaikan oleh Pak WR1. Sambil menunggu Pak WR1, mungkin Pak Reja ada pandangan tersendiri, Pak Reja? Baik ya, pemikiran kita ini di luar institusi, ini lebih kepada OHCC dan juga pemahaman pribadi ya Pak Yudi ya. Memang idealnya kita itu seperti kemarin disampaikan oleh Prof. Wiku, itu sudah siap menyongsong apa yang akan terjadi. Jadi ada pemetaan risiko itu kan sudah sama seperti pemetaan risiko bencana-bencana lain. Ini kapan akan terjadi banjir? Kita sudah siap siaga dengan bantuan sosial, peralatan, dan kebutuhan-kebutuhan lain itu sudah siaga, stok makanan. Ini kita sudah tahu kalau bulan sekian ini pasti wilayah Aceh ini akan terjadi banjir misalnya, kan sudah kita prediksi kan setiap tahun. Di samping upaya-upaya mitigasi itu sudah disiapkan segera. Nah ini saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor tadi, bahwa perlu ada FGD itu workshop itu perlu terus sustainable, berkelanjutan untuk saling share tentang baik itu prediksi kebencanaan dan juga evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari sana kita tentu memang sifatnya pasti bencana itu ketika terjadi itu respon ada. Apakah itu dianggap responsif atau tidak? Kalau sudah ada perencanaan, saya kira sebenarnya kita sudah siaga bencana dari awal. Kemarin Prof. Wiku juga menyinggung tentang kalau bencana non alam itu disease of tomorrow. Itu sebenarnya para pakar sudah lama memprediksi dengan permodelan. Hanya saja masyarakat awam tidak paham apa itu permodelan. Itu kan sebuah alamnya dari sebuah kejadian alam yang akan terjadi ke depan yang tidak dipahami oleh masyarakat awam. Nah, ini saya kira kita harus merubah mindset sekarang, tidak melihat lagi bencana itu terjadi secara yang kita lihat. Harus ada
pemetaan dan permodelan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi. Mohon maaf, saya katakan teknologi negara kita sudah jauh sekali tertinggal. Saya tahu kapan akan terjadi badai hari ini. Saya tidak akan keluar karena saya tahu pada jam sekian akan terjadi badai hujan lebat. Nah, tapi negara ini kita tidak tahu. Ini kita tidak bisa prediksi bahwa akan mati lampu. Ya, untuk acara dengan saat ini ya, ini akan mati lampu, mati listrik. Nah, di negara lain sudah tahu ini jam sekian hari ini akan mati listrik, persiapkan konsumsi dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira di sini perlu sinergi kita, koordinasi dan kerjasama untuk tidak sifatnya responsif lagi, tapi lebih memprediksi dan siap siaga. Saya kira demikian sebagai pengantar. Mudah-mudahan ini Prof. Marwan sudah bergabung ya. Bergabung. Mungkin kita dengarkan kalau memang Pak Yudi mungkin bisa diulang lagi pertanyaan. Tapi nunggu Pak Marwan muncul, sedang terkoneksi dengan kita mudah-mudahan. Ya, sambil nunggu Pak Prof. Marwan bisa saya tambah sedikit. Prof. Agus, silakan Prof. Agus. Ya. Nah, sebetulnya begini, peran dari perguruan tinggi itu penting sekali dan juga sudah dilaksanakan, terutama untuk memprediksi dan segala macam. Hanya permasalahannya sering-sering tidak didengar oleh Pemda. Ini mohon maaf saya katakan. Keluhan itu tidak hanya disampaikan oleh beberapa teman dari misalnya dari Banda Aceh, Unsia, tapi juga dari Universitas Gadjah Mada, dari Universitas Erlangga, ya, dan dari beberapa universitas yang lainnya. Pertama kali memang diajak bicara, tapi setelah itu dengan masukan-masukannya yang didengar adalah hal-hal yang prinsip yang berasal dari dinas lain dan dari perguruan tinggi tidak diperhatikan. Jadi penting sekali peran proaktif dari perguruan tinggi untuk hal itu, dan saya amat menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman dari Unsia. Contoh, kemarin mengadakan webinar atau seminar daring tentang antisipasi terhadap AMR, antimicrobial resistant. Itu bagus sekali dan itu penting sekali untuk segera ditindaklanjuti karena AMR kita ini tinggi sekali dan terus terang aja salah satu yang tertinggi adalah di Provinsi Aceh. Gitu. Itu yang saya kira penting sekali. Itu sudah diantisipasi. Hanya nanti bagaimana menyampaikannya advokasi kepada Pemda dan Pemda juga memperhatikan masukan-masukan dari universitas. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Baik, Prof. Agus, terima kasih atas diskusinya, meskipun waktu Bapak belum masuk, sudah memberikan tanggapan, terima kasih. Prof. Marwan sudah bergabung dengan kita nih, Prof. Nanti saya WA ke Pak Agung ya. Prof. Marwan. Ya, seperti WA di sana tak nama. Oh ya, oke. Ini sudah bisa terhubung, namun belum muncul. Oke, ya, udah nih. Baik. Tadi sorry lah nih, darurat semua nih. Ya, betul. Oke, baik. Pak Yudi, tadi ada pertanyaan Pak Yudi, mungkin bisa diulang, Pak Yudi. Udah nangkap deh pertanyaannya antar ya. Sudah ya, oke, siap. Ya, ini mengenai pandangan dari kita ya, status ataupun kesiapan kita terkait dengan penanggulangan bencana ya. Kalau secara umum ya, memang saya tidak mendalami ini Pak Yudi ya, dan Bapak-Ibu sekalian, dari sisi penanggulangan bencana ini, mungkin tim TDMRC lebih paham. Tapi dari pandangan umum kita lihat, jika terjadi bencana masih cenderung sifatnya responsif gitu ya. Paling tidak kalau kita bisa menyiapkan misalnya tim relawan dari awal sudah tersedia, itu mungkin saya kira sudah mulai ya. Tapi dari sisi logistik kita saya lihat masih kurang ya dalam menghadapi bencana ini ya. Dan terlihat juga dari sisi koordinasi ya. Biasanya kalau sudah disiapkan mitigasi, tentunya koordinasi bisa berjalan dengan lebih baik ya. Nah ini mungkin saya nggak tahu nih, kadang-kadang mungkin hambatan-hambatan birokrasi itu masih sering terjadi ya antara
ya antara kita misal kampus dengan pemerintah, kemudian antara sesama dinas ya, sehingga ini mungkin karena sifatnya koordinasi yang masih belum jalan baik, akhirnya masih muncul kelihatannya hambatan-hambatan ya di level pelaksanaannya. Kalau strategi, buku, pedoman semuanya kan sudah ada nih ya. Kira-kira itu di BPBA sudah ada, BNPB sudah ada ya. Siapa yang melakukan apa itu ya. Saya kira itu sudah ada. Nah, tapi kita masih memandang ada yang masih perlu kita perbaiki ya dalam situasi kita menghadapi bencana, terutama yang mungkin skalanya agak besar ya. Nah, saya kira itu pandangan saya mungkin Pak Yudi ya yang bisa saya lihat ya. Karena kemarin juga dengan dengan Prof. Agus ya kita diskusi dengan Bapak Nas itu ya kendala yang kita hadapi memang masalah sinergis ya, koordinasi dan komunikasi ya dalam bersama-sama menanggulangi bencana ini. Masih ada kecenderungan sektoral gitu ya, itu memang masih muncul ya. Tapi itu memang ya yang harus kita coba selesaikan lah secara perlahan-lahan ya. Saya kira itu aja Pak Sugito ya. Baik Pak Yudi. Jadi memang dari aspek koordinasi kita memang masih lemah. Nah ini mungkin sesuai dengan tupoksi kita masing-masing gitu. Jadi kita dari perguruan tinggi banyak memberikan rekomendasi. Namun demikian tentang actionnya itu tetap di tangan pemerintah Pemda. Baik, pertanyaan berikutnya Prof. Marwan ada dari Pak Indrita. Ini Bapak atau Ibu maaf dari Dinas Kesehatan Aceh Tengah nih. Baik. Nah, ini pertanyaannya begini, Pak. Assalamualaikum, saya Indrita dari Dinkes Aceh Tengah, Pak. Dalam penanggulangan bencana sering kali faktor perilaku menjadi penentu keberhasilan penanganan bencana. Apa dan bagaimana bentuk kesinergisan yang dapat dibentuk dan bagaimana perguruan tinggi menanggapi faktor ini? Itu mungkin pertanyaannya Pak WR1. Kami silakan, Pak. Itu dari dari Indrita dari Dinkes Aceh Tengah, Pak. Di chat dia ada kelihatan, Pak. Di atasnya juga ada satu lagi sepertinya Pak Sugito. Di atas. Oh, sorry. Dari Pak Oki ya. Panjang ya, Pak. Dari Pak Oki. Pak Oki atau ya? Pak Oki nih kelihatannya. Assalamualaikum. Atau yang di atas dulu, Prof ya. Prof bisa baca atau? Yang Bu Indrita dulu. Boleh. Ya, karena udah kita baca tadi. Siap. Oke, ini menyangkut perilaku ya, perubahan perilaku dalam menghadapi bencana ya. Memang ini jadi satu tantangan juga bagi kita. Misalnya pada masa COVID ini saja kita lihat berbagai edukasi, berbagai informasi yang masuk tentang COVID, bagaimana kita harus mensikapi ya. Nah ternyata perilaku masyarakat juga tidak berubah maksimal ya, sehingga menyulitkan dalam penanganan bencana ya. Nah saya kira ini perlu sinergis ya artinya ya dalam menyampaikan pesan. Mungkin kita di perguruan tinggi bisa lewat mahasiswa. Nah kemudian saya kira peran tokoh masyarakat ya ini juga penting ya dalam mensosialisasikan sehingga mungkin masyarakat bisa lebih mau bersikap ya sebagaimana diharapkan ya. Saya kira peran tokoh masyarakat ini sangat penting ya. Makanya di dalam salah satu rekomendasi dari Unsia itu kita harapkan ya tokoh-tokoh masyarakat, terutama kalau di Aceh ya tentunya ulama ya, baik ulama Dayah, ulama di pesantren modern dan sebagainya, itu bisa satu kata ya untuk menghadapi COVID-19 ini ya. Nah, saya kira juga mungkin tokoh-tokoh adat ya perlu dimaksimalkan perannya ya di dalam masyarakat. Nah, memang ini tantangan yang kita hadapi tidak mudah juga. Ya pengalaman di tempat lain juga yang mereka yang sudah negara maju ya katakan pendidikannya sudah tinggi, ternyata perilaku masyarakat menghadapi bencana COVID ini tidak sebagaimana diharapkan juga ya. Nah, sehingga pada satu saat memang pengawasan dan penegakan peraturan itu memang harus dilakukan ya, secara bersama ya. Saya kira memang tidak mudah ya, apalagi kalau sudah 6 bulan ini kan udah 6 bulan 7 bulan pembatasan seperti ini kan sangat mengganggu kenyamanan masing-masing orang ya. Jadi akhirnya memang di samping dorongan motivasi supaya perubahan perilaku menjalankan protokol ya tentunya
upaya pengawasan dan penindakan itu juga perlu kita lakukan pada saat-saat seperti sekarang ini ya. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Prof. Marwan. Mungkin demikian Ibu Indrita. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Uki, Pak. Assalamualaikum Prof. Marwan. Dalam peran yang sudah dilakukan selama ini, apa kira-kira yang masih sering menjadi kendala perguruan tinggi ketika berkoordinasi dengan para stakeholder? Nah, ini kira kendalanya nih mungkin. Ya. Memang kendala sering ya. Ya pertama mungkin koordinasi ya, itu sekali lagi koordinasi ya. Mungkin masing-masing punya tupoksi ya. Kita tidak bisa terlalu banyak intervensi ya. Kita berikan saran. Juga mungkin ada keterbatasan dari sisi kita dan hal itu tidak terlaksana. Tapi kita terus berupaya mencari stakeholders yang bisa mendukung ya gagasan-gagasan kita ya. Seperti kemarin surveillance kita harapkan mungkin berjalan dari level provinsi ya surveillance. Ternyata mungkin agak tidak jalan, kita dekati sekarang kabupaten kota ya. Ya kabupaten kota, karena seperti ini kan kita tidak bisa kita perguruan tinggi berjalan sendiri ya, karena memang harus yang di depan pemerintah ya, baik itu dari dinas kesehatan atau dari badan penanggulangan bencana ya. Jadi kita sifatnya mendampingi. Jadi kita ya kerjasama, tidak bisa dari sudut ini, kita coba masuk dari sisi yang lain ya, sehingga ya kita harapkan ada solusi lah, walaupun mungkin tidak bisa maksimal ya. Jadi itu yang kita coba lakukan bersama. Jadi kita cari-cari celah-celah jalan-jalan yang mana yang bisa kita lakukan. Tapi memang seperti permasalahan-permasalahan yang muncul di provinsi lain sampaikan Prof. Agus tadi ya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jogja ya, masalah koordinasi ini menjadi ya mungkin koordinasi dan komunikasi ya. Di Bali juga gitu muncul ya kemarin ya, waktu kita diskusikan. Ya apapun itu ya kita cari jalan di mana yang bisa kita lakukan ya. Ya kita perguruan tinggi cari celah juga seperti saya sampaikan tadi. Oke. Lalu yang Pak Zulkarnain ini ya, panjang ya? Panjang, ini mungkin pertanyaannya. Coba saya baca, Prof ya. Ini ada mohon tanggapan. Oke. Mohon tanggapan. Yang pertama itu, Assalamualaikum. Alhamdulillah saya sangat senang dengan pertemuan 2 hari. Semoga nantinya kita bisa melahirkan poin-poin tindak lanjut advokasi ke Pemda Aceh, khususnya untuk bersama-sama bersinergi melakukan penanganan wabah COVID di Aceh. Saya rasa apa yang sudah dilakukan Indonesia dengan potensi lab COVID merupakan langkah percepatan testing dan tracing yang juga tenaga veteriner dalam mengontrol zoonosis di hulu sudah sangat optimal walaupun dengan keterbatasan SDM, dokter hewannya, serta tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit atau PKM yang sudah sangat optimal, bahkan overload. Namun yang terjadi saat ini perlu akselerasi dari pengambil kebijakan Pemda agar tidak hanya himbauan saja yang dilakukan, namun aksi yang nyata dalam menghambat masuknya atau penyebaran COVID. Menanggalkan ego sektoral demi kepentingan manusia. Yang ingin saya tanyakan, apa langkah nyata yang bisa kita lakukan sebagai akademi untuk menghilangkan retensi dari stakeholder ini. Demikian Pak. Jadi upaya apa langkah nyata yang bisa kita lakukan sebagai akademisi untuk menghilangkan retensi dari stakeholder. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jul ya. Ya kita kan terus berupaya nih mendekati berbagai pihak ya, lewat komunikasi ya, lewat secara kelembagaan, secara individu ya. Nah, kita terus berikan rekomendasi, saran ya, apa yang harus bisa dilakukan ya. Jadi saya kira kita terus berupaya ya, karena concern kita tentunya bukan masalah institusi kita dan siapa pemerintah ya, tapi masyarakat ya, masyarakat yang terdampak dengan bencana seperti ini. Nah, makanya kita berbagai upaya kita lakukan ya, seperti kita menjalankan lab infeksi di Unsia. Nah ini kita dengan modal yang ada ya, kita tingkatkan ya, kemudian kita coba cari bantuan ya. Nah, kemarin misalnya dapat PCR, lalu untuk membantu pemerintah melakukan surveillance, ya alhamdulillah pada tahap pertama kita dapat dari BNPB 5.000 set regen ya, kemarin terakhir dapat sekitar 5.000 set regen lagi ya. Nah ini semuanya kita siapkan untuk tracing selama 2 bulan ke depan ya, dan BNPB insya Allah siap membantu cepat ya. Itu surat kita kirim hari ini, besok
kalau kita pagi, sore sudah diantar, besok pagi atau sore besok sudah sampai di kita regen dari BNPB ya. Biasanya seperti itu. Jadi kita terus berupaya cari dukungan-dukungan ya supaya. Tapi apapun ini kan sebenarnya kita ingin membantu pemerintah secara keseluruhan dan masyarakat agar pandemi ini bisa selesai. Di samping ya lewat rekomendasi-rekomendasi tadi kita sampaikan, baik secara tertulis, juga mungkin dari pendekatan individu kepada berbagai pihak ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun ke dinas-dinas terkait ya. Ya kita terus berupaya lah mencari solusi untuk hal ini. Baik, Prof. Marwan, terima kasih. Mudah-mudahan dapat ditangkap penjelasan dari Pak Prof. Marwan tadi, bahwa sebenarnya untuk menghilangkan resistensi ini ya mungkin kalau kami lihat bahwa Pak WR1 ini sangat cool, sabar sekali dengan Pak Rektor. Jadi tidak dapat dengan cara ini melakukan kegiatan lain, sehingga alhamdulillah kita terus jalan. Jadi cara menghilangkan resistensi itu kita terus berbuat, Pak Jo. Kita berbuat bahwa kita menghasilkan sesuatu meskipun mungkin, nah itu kita tunjukkan. Kami akan jalan terus, gitu Pak Rektor ya. Nah, ini Pak Rektor kita ini, Pak WR1 ini sangat sabar, sehingga banyak hal yang bisa diselesaikan. Walaupun memang Pemda kelihatannya masih belum all out membantu atau memperhatikan beberapa aspek yang kita rekomendasikan. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu, kami ingatkan bahwa mohon untuk mengisi absen seperti yang sudah disampaikan di chat. Kami mohon untuk mengisinya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Lian. Pak Lian ini, ya Pak Lian ya. Pak WR1 ini kami bacakan ya Pak WR1 ya. Assalamualaikum Prof. Marwan. Saya Lian Faris Riandi. Izin Prof, menurut saya penanganan menghadapi suatu bencana juga sangat tergantung dari sikap masyarakat saat ini. Pertanyaan saya, untuk wabah saat ini berapa besar wewenang universitas dalam menghadapi wabah di tengah masyarakat saat ini? Terima kasih. Jadi seberapa besar wewenang universitas? Nah, ini mohon masukan untuk tanggapan dari Pak Prof. Marwan. Kami persilakan Prof. Kalau menyatakan wewenang ini berat ya. Memang kita tidak punya wewenang langsung ya dalam menangani ya. Tentunya wewenang itu ada di Satgas ya, karena sudah dibentuk Satgas di provinsi ya dan di kabupaten kota. Jadi saya kira wewenang utama di sana. Tapi ya kita menjadi bagian dari tim itu ya, supaya bisa kita tangani bersama. Ya kita universitas apa yang kita punya potensi seperti kita punya lab ya kita coba manfaatkan untuk membantu ya proses surveillance. Kita punya mahasiswa dan dosen, kita manfaatkan untuk edukasi ya, untuk edukasi masyarakat. Ya kita juga misalnya punya riset dan pengabdian pada masyarakat ya tentu kita manfaatkan juga untuk menghasilkan produk-produk inovasi yang bisa mendukung proses pencegahan COVID ini sendiri. Jadi itu yang bisa kami lakukan dari perguruan tinggi. Artinya kita jadi bagian dari manajemen kesehatan itu sendiri ya. Jadi tidak ada wewenang tersendiri ya. Jadi fungsi masing-masing ada saya kira di dalam menanggulangi bencana ini. Baik, Prof. Ya, gitu Bu Lian ya. Pak Lian nih, Pak Lian Faris ya. Pak Lian dari mana? Dari ini dari FKH kelihatannya, Pak. Oh, dari FKH. Oh, maaf, saya nggak ingat deh. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan langsung untuk didiskusikan. Kepada Bapak Ibu kami persilakan bisa menggunakan raise hand atau langsung mengaktifkan speakernya. Bapak Ibu kami persilakan. Dia bilang sama sini, sama Iskandar. Silakan Bapak Ibu. Iya Pak Fazli ya. Ya. Kami persilakan Pak Fazli. Ini baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya melihat ini pembelajaran yang besar untuk pemerintah Indonesia dan Aceh khususnya dalam penanganan COVID ini. Kalau kita lihat bahwa pandemi ini sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Walaupun ini
pandemi yang begitu besar. Saya melihat dari sisi kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah, padahal bencana ini terjadi di Wuhan yang pertama, artinya pemerintah Indonesia secara kebijakan dan strategi sudah bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum bencana itu sampai ke Indonesia. Terkait dengan itu, barangkali saya hari ini mau dari elemen masyarakat lah boleh dikatakan, sebagai masyarakat, hari ini masyarakat menjadi kambing hitam tentunya kalau kita melihat dari beberapa stigma yang disampaikan tadi. Artinya masyarakat masih abai, masyarakat belum paham, stigma masyarakat masih negatif, kemudian apatis dan pesimis. Artinya apa? Hari ini pemerintah, pada hari ini masyarakat kurang percaya lagi kepada pemerintah. Otomatis program-program yang hari ini yang dilakukan pemerintah itu kurang ditanggapi oleh masyarakat. Nah, berkaitan dengan beberapa hal ini yang kami sampaikan tadi, sudut pandang dari akademisi terkait dengan kebijakan dan strategi sehingga berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi ini. Itu saja barangkali yang dapat saya tanyakan. Mudah-mudahan dapat ditanggapi dan diberi penjelasan sehingga stigma masyarakat yang negatif terhadap penanganan ini bisa kita minimalisir. Demikian barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Fazli, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Kami persilakan Pak R1 ingin menanggapinya, kami silakan. Yep. Ya, semuanya Pak Fazli sampaikan ya. Ini kan pandemi ini kan sudah berlangsung sejak katakan di Indonesia itu diidentifikasi masuk bulan Februari ya mungkin ya, Februari atau Maret, awal Maret ya. Nah, kemudian respon dari kita semua ya mungkin masyarakat dan pemerintah sepertinya tidak maksimal ya. Nah, kemudian juga kami melihat ya konsistensi pemerintah dalam menjalankan beberapa kebijakan itu juga menyebabkan mungkin ya masyarakat menjadi tidak percaya ya. Misalnya dulu kan ada jalankan jam malam baru seminggu dilaksanakan, belum sampai mungkin seminggu sudah berhenti ya. Nah, kemudian ada ketentuan-ketentuan yang tidak ditegakkan secara efektif ya. Nah, kemudian juga kami melihat sepertinya ya masyarakat melihat pemerintah tidak hadir ya di dalam situasi seperti ini. Padahal sebenarnya pemerintah kan sudah melakukan berbagai hal ya dalam menjalankan ataupun menanggulangi COVID-19 ini. Nah, saya kira sekarang kalau menurut saya ya pemerintah mungkin bisa lebih efektif menjalankan penyelesaiannya secara epidemiologi, pendekatan epidemiologi ya melalui proses surveillance ya, sehingga mungkin lebih cepat terdata dulu. Ini kita bicara data saja tidak tahu kita mana data yang pasti ya. Kemudian apalagi dilihat dari lingkup data yang ada. Jadi surveillance itu saya kira merupakan kunci yang harus kita laksanakan di awal ini ya. Nah, kemudian saya kira perlu kita manfaatkan data dari surveillance itu untuk strategi berikutnya. Nah, karena kelihatannya masyarakat juga udah kurang ya, mohon maaf ya tadi disampaikan kurang menanggapi lagi apa diarahkan pemerintah. Saya kira peran tokoh-tokoh informal ini menjadi sangat penting nih Pak Fazli ya. Nah, mungkin pemerintah perlu mendekati lah kembali tokoh-tokoh informal ini ya, supaya mereka lebih proaktif ya, tokoh adat, kemudian tokoh di masyarakat seperti imum kampung ya. Kadang-kadang pemerintah buat ketentuan seperti ini kan tidak terlaksana di level bawah. Ya katakan penyelenggaraan jenazah, kemudian sholat di masjid ya.
Lalu ketentuan ini juga apakah dijalankan di kedai kopi ya. Hal seperti ini kan perlu banyak pihak ya. Pertama di level tokoh-tokoh informal yang itu sampai seperti Kapolri itu kan ada ide ini kita libatkan preman. Ya, mohon maaf ini ya mungkin preman itu dianggap sebagai tokoh itu yang bisa menggerakkan orang-orang ya. Nah, tapi kita kan di Aceh tidak seperti itu ya. Kita banyak tokoh-tokoh adat, tokoh ulama, kelompok masyarakat ya, pemuda, tokoh pemuda. Ini yang mungkin perlu kita rangkul ya, supaya mereka menjadi penggerak di dalam masyarakat ini. Nah, saya kira itu mungkin bisa menjadi solusi ya di tengah ketimpangan mungkin pemahaman antara masyarakat dan pemerintah bersama saat ini. Baik, Marwan. Demikian Pak Fazli. Mudah-mudahan itu bisa memberikan pencerahan bagaimana kira-kira keterlibatan perguruan tinggi dalam mengurangi keprihatinan masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi meningkatkan peran dari tokoh-tokoh masyarakat. Baik Bapak Ibu, mungkin ada hal lain lagi yang ingin didiskusikan. Kita masih ada waktu kira-kira 10 menit lagi nih untuk sesi Prof. Marwan. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Ya, saya bisa menambah, Pak. Punten, Bapak. Ya, boleh, Prof. Prof. Agus. Saya kira kita harus ingat kepada fungsi atau peran dari perguruan tinggi yang di samping pendidikan, research, juga pengabdian masyarakat. Nah, ada beberapa perguruan tinggi yang proaktif, yaitu semua kegiatan-kegiatan KKN dan semua kegiatan-kegiatan mahasiswa itu diarahkan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dan memerangi hoax yang ada. Karena permasalahan yang terbesar sekarang ini adalah hoax. Hoax di mana informasi-informasi yang tidak benar sehingga mempengaruhi program-program atau hal-hal yang diinstruksikan atau hal-hal yang diminta oleh pemerintah. Contohnya yang paling gampang yang 3M itu saja. Itu kan susah sekali untuk dikerjakan oleh semua orang. Nah, ini peranan dari mahasiswa pada saat dia KKN, mempunyai proyek dan segala macam lewat online itu ternyata dikerjakan oleh beberapa universitas. Sebagai contoh, Universitas Udayana itu mereka mengerjakan hal itu. Ada student club yang akhirnya itu berujung kepada pemberian informasi yang benar dan motivasi kepada masyarakat dalam menggerakkan banjar-banjar yang ada di sana. Juga dikerjakan oleh di universitas saya, di Undip, itu semua proyek-proyek kemahasiswaan diarahkan untuk ke arah tadi memberikan motivasi dan mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk bagaimana bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang benar. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih. Jadi peningkatan peran mahasiswa, Prof. Agus ya. Demikian mungkin Pak Fazli tambahannya saya pikir cukup menarik itu agar melibatkan mahasiswa selain para dosen dalam kegiatan pengabdian penelitian. Baik, mungkin saya tambah sedikit lagi juga Pak Sugito, mohon izin Prof. Marwan, Prof. Agus, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Agus tadi terkait keterlibatan mahasiswa. Kebetulan di One Health Collaboration Center Unsia kita juga sudah mulai merekrut mahasiswa lintas bidang ilmu untuk berkegiatan di bawah payung One Health Student Club juga, seperti di Udayana tadi yang disampaikan Prof. Agus. Jadi kita sudah merintis, jadi mereka sudah mulai pelan-pelan kita brainstorming dengan seminar-seminar kecil, dengan narasumber misalnya dari Udayana tadi, kemudian juga dari beberapa alumni dan juga pegiat di bidang kesehatan juga. Dan juga antimikrobial resisten. Jadi mudah-mudahan di Unsia nanti sebagaimana diharapkan oleh Prof. Agus tadi dan juga Bapak Ibu sekalian, mereka juga bisa nanti berperan untuk berkontribusi dalam kondisi-kondisi darurat ataupun pencerahan pada masyarakat sekitar. Sekarang demikian oleh tambahan. Terima kasih Pak Wiranto. Terima kasih Pak Tereza. Jadi apa yang dilakukan oleh OACC Unsia, artinya mereka Pak Dekan ya, Pak Reza ya, baik.
Untuk selanjutnya mungkin ada satu penanya lagi nih, ada waktu kira-kira 7 menit. Kami persilakan Bapak Ibu. Tim baterainya sudah kritis semua ya di Banda Aceh. Ya, mungkin sudah macet. Kampus di sana, di kampus. Di mana? Di Pak Sugito? Kalau di sektor timur belum, Pak. Oh, belum ya? Tadi terputus sebentar, tapi sudah nyala lagi. Oke, mudah-mudahan ada lagi yang lain. Mungkin kalau tidak ada, kita padain. Bagaimana Pak Masda? Pak Masda? Pak Masda juga sudah habis baterai. Ini lagi mencari sumber listrik di kampus ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, udah. Pak Masda muncul. Ya, silakan Pak. Iya. Untuk sesi ini sudah selesai dulu Bapak, ditutup sesi ini, nanti kita lanjutkan ke sesi selanjutnya Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih kami Pak PR1 selaku narasumber hari ini. Kami pikir apa yang disampaikan tadi bisa menjadi bahan diskusi Bapak Ibu, terutama yang berada di kabupaten terkait dengan fungsi kesehatan. Mudah-mudahan lesson learned tadi bisa menjadi sesuatu masukan pada saat Bapak Ibu mengembangkan upaya-upaya untuk penanganan bencana ini. Terutama khususnya penyakit-penyakit zoonosis atau penyakit-penyakit yang seperti sekarang kita rasakan COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Prof. Marwan. Mungkin sebelum ini kami tutup, ada yang ingin disampaikan Prof. Marwan sebagai kalimat penutup, kami persilakan. Baik, saya kira saya sedikit saja penutup juga tadi juga saya sampaikan di kesimpulan ya. Ya sekali lagi kita ya perguruan tinggi ya, baik yang Unsiyah, misalnya Unimar, UTU, Stikes, dan Akper yang ada di berbagai kabupaten kota ya, itu merupakan aset ya bagi semua pihak untuk bisa berkolaborasi dalam rangka kita bersama mitigasi bencana ya, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Nah ini saya kira perlu kita kolaborasi terus, kita sinergis ya. Tentunya kami tidak bisa akses berperan langsung ya di dalam manajemen kebencanaan ini ataupun manajemen kesehatan. Yang di depan tentunya tetap pemerintah kabupaten kota ataupun pemerintah provinsi. Kita mendukung sepenuhnya ya dengan semua sumber daya yang ada. Tinggal saja bagaimana kita bersinergis, kita berkolaborasi. Saya kira perguruan tinggi sangat senang ya, banyak sebenarnya apa yang sudah kita lakukan secara internal dan itu bisa kita manfaatkan untuk mitigasi ataupun upaya kita pengurangan risiko bencana di Aceh ini. Saya kira itu aja bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Prof. Marwan. Selanjutnya ini kami padai mohon maaf kami selama menjadi moderator ini mungkin ada hal-hal yang kurang pas. Untuk itu kepada panitia kami serahkan waktu dan tempat untuk kelanjutan acara berikutnya. Kepada Pak Masda kami silakan dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Marwan. Terima kasih Bapak Moderator yang sudah memandu acara dengan cukup baik ya. Diskusi pun cukup banyak pertanyaan yang muncul. Artinya ada suatu keinginan dan niat daripada peserta ini untuk terus melakukan kolaborasi dalam menghadapi kendala-kendala yang mungkin akan terjadi sehingga dapat mempersiapkan diri untuk ke depannya. Selanjutnya, kalau misalnya di acara luring atau tatap muka, biasanya kita akan melakukan snack dulu, Pak ya. Tapi mengingat ini, kalau misalnya terlalu berlama-lama di snack nanti, takutnya baterai kita nggak cukup juga. Saya sudah menggunakan HP juga ini. Ada materi sebelum masuk waktu siang, saya pikir ini akan kita lanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Prof. Agus untuk memandu acara
ini kami minta juga kesediaan dari Bapak Dr. Sugito melanjutkan memandu acara yang disampaikan oleh Bapak Prof. Agus. Waktu dan tempat kami silakan kepada Bapak Moderator, Bapak Sugito. Silakan. Baik, terima kasih Pak Masda. Selamat datang Prof. Agus Suwandono. Ya, terima kasih. Ya, perlu kami beritahukan juga ke Bapak Ibu bahwa Prof. Agus ini adalah inisiator bersama dengan Pak Wiku, kalau kami tidak salah, dalam rangka membangun One Health di Indonesia. Ini istilahnya kalau kami bilang itu dedengkotnya lah Pak ya. Maaf Prof. Agus ya. Jadi meskipun sudah sangat sepuh, beliau sangat berkeinginan membantu agar ini bisa diterapkan di Indonesia antar lintas sektoral, sehingga diharapkan pada masanya nanti apa yang menjadi kendala di dalam melaksanakan koordinasi dengan Pemda dan berbagai instansi yang terkait dengan penanggulangan kebencanaan ini, baik penyakit maupun alam, non alam, itu dapat dilakukan secara sinergis. Terutama ini khususnya adalah penyakit-penyakit yang berasal dari hewan atau zoonosis. Dan salah satu kajian yang tadi seperti disampaikan Prof. tadi menarik itu adalah AMR. Baik, untuk itu kami persilakan ya CV-nya. Ini agak kecil ya Pak ya hurufnya. Baik, dilahirkan pendidikan dokter umum itu di Undip pada tahun 68 sampai tahun 75, kemudian Master of Public Health di Hawaii Honolulu itu tahun 81-83, kemudian Doctor of Public Health itu di Hawaii Honolulu tahun 83-85. Jadi kemudian kalau riwayat pekerjaan ini Kepala Puskesmas Karangkobar Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah tahun 75-81 kita baru lahir ya. Kemudian penggagas kepala Subdit Bina Kesehatan Tradisional Departemen Kesehatan tahun 87-88, kemudian ahli peneliti bidang kebijakan kesehatan Dinkes, kemudian kepala Puslitbang Pelayanan Kesehatan Dinkes Departemen Kesehatan Surabaya 95 tahun 2000, kemudian sekretaris Badan Litbangkes Departemen Kesehatan RI 2000 tahun 2000 sampai 2004, kemudian Kepala Puslitbang Pemberantasan Penyakit Departemen Kesehatan tahun 2004 sampai 2007, kemudian Profesor Riset di bidang kebijakan kesehatan masyarakat dan biomedis di Litbangkes Kemenkes tahun 2008 sampai 2014. Nah, sekarang Pak Agus ini sudah emeritus, sudah pensiun. Namun demikian ilmunya ini luar biasa, fisiknya juga luar biasa. Kemudian ini ada lanjutannya pekerjaannya. Ini guru besar ilmu kesehatan masyarakat epidemiolog FKM Undip 2011 sampai sekarang. Kemudian lektor kepala Undip itu ini sebelumnya 1906 sampai 2010. Ini agak lama Prof ya. Guru besarnya Prof ya. Dan 6 berarti sekitar hampir 9 tahun. Kemudian dosen luar biasa, kontrak di Universitas Minnesota, USA, ini di Tufts University Boston, USA, tahun 2016-2019, kemudian affiliate profesor di School Public Health University of Hawaii, tahun 1988 sampai 98, kemudian organi profesi Sekretaris Jenderal Asosiasi Peneliti Kesehatan Indonesia, APKSI 2010 sampai sekarang, kemudian Komisi Nasional Komnas Flu Burung dan Pandemik Influenza 2006 sampai 2010, kemudian Komnas Zoonosis 2011 sampai 2017. Baik, untuk menghemat waktu dan tempat kami persilakan Prof. Agus. Ya, terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas